Sudah terlihat yuk, tinggal Ya, tapi bentuknya masih ini ya, bentuknya ya, saya udah kelihatan masih dari awal nggak berubah berarti ya? iya, masih bentuk belum belum ke yang awal. Masih di halaman 25. Nah, ini sudah bentuk awal Oh tapi iya. belum Oke, belum di ini sprint sepertinya secara full. kalau Ana slideshow kan nggak bisa ya. Ini sudah slideshow, Iya. nggak tampil ya. Oh, iya, paling dibesarkan saja ininya apa zoomnya lebih dari 50. Oke, ya, oke. Oke, oke bisa mulai. Oke ya. Baik ya, mahasiswa sekalian, saya coba menyampaikan tentang PMRI dan apa itu PMRI ya. PMRI adalah kepanjangannya adalah Pendidikan Matematik Realistik Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya PMRI itu khas ada matematikanya di sana. Berarti ini memang pendekatan yang dikhususkan untuk matematika ya. Karena jelas di dalam namanya itu adalah Pendidikan Matematik Realistik Indonesia ya atau PMRI ya. Nah, PMRI itu sendiri berasal dari apa? Awal mulanya itu adalah RME ya. RME itu adalah Realistic Mathematics Education. Jadi PMRI itu adalah RME versi Indonesia ya. Nah, RME itu sendiri dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Frudental Institute Utrecht University di negeri Belanda. Ya, jadi sudah cukup lama RME ini dikembangkan yaitu sejak tahun 1971. Dan pendekatan RME ini didasarkan pada anggapan bahwa matematika itu adalah aktivitas manusia dan harus berhubungan dengan dunia nyata. Ya. Jadi matematika adalah aktivitas dan harus dihubungkan dengan dunia nyata. Ya. Ini kan memang menjadi kendala ya di siswa kita ketika belajar matematika tuh seringkali ada ucapan untuk apa matematika seperti tidak ada gunanya atau tidak nyambung dengan kehidupan. Itu mungkin bisa jadi karena proses pembelajaran matematika yang berlangsung sebelumnya itu tidak berhubungan dengan dunia nyata ya seperti itu. Jadi PMRI adalah RME versi Indonesia ya yang dibawa ke Indonesia itu sejak tahun tahun berapa ya Tia? Oleh jadi ada cerita 4 orang mahasiswa Indonesia yang kemudian disekolahkan ke Utrecht University belajar tentang RME dan salah satunya adalah dosen kami ya dosennya saya dan dosennya Bu Tia ya Prof Iya. Zulkardi yang itu Rozul Kardi. belajar RME di ya Prof Zulkardi belajar RME di Belanda di Utrecht University dan kemudian ketika pulang membawa RME itu ke Indonesia dan membuat versi Indonesianya dengan nama PMRI ya. Pendidikan Matematik Realistik Indonesia. Nah, kalau kita lihat PMR itu sendiri khasnya adalah aktivitas manusia dan realistik berhubungan dengan dunia nyata ya. Nah, nyata di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang bermakna bagi siswa. Jadi sepertinya tidak mesti bahwa dia harus sesuatu yang apa ya dari dunia nyata benar gitu ya, tapi nyata di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang sebenarnya itu bermakna bagi siswa ya. Jadi intinya sesuatu gitu ya. Nah, jadi ada oh-nya ketika belajar itu maka itu adalah sesuatu yang sudah cukup bagi kita untuk menyatakan bahwa itu adalah bermakna bagi siswa ya. Nah, ciri khas lainnya dari PMRI ini adalah adanya starting point ya di dalam pembelajarannya. Apa itu starting point? Starting point itu adalah titik awal dalam pembelajaran. Nah, titik awal ini biasanya kita menggunakan konteks ya, namanya konteks atau sesuatu yang berhubungan dengan eh, dunia nyata tadi ya. Oke, kita lihat dulu. Eh, Sebelum kita lihat ke apa itu konteks ya, kita pahami dulu bahwa pembelajaran matematika itu sesungguhnya adalah pembelajaran yang harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali matematika itu sendiri ya. Jadi memang di dalam pembelajaran PMRI itu siswa akan lebih banyak beraktivitas ya
Artinya peran guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang menemukan konsep matematika itu adalah siswa itu sendiri. Ya. Jadi dalam PMRI dia akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memahami materi, untuk bisa menemukan sendiri materi yang akan dipelajari ya. Jadi matematika tidak diberikan secara langsung sebagai sesuatu yang sudah jadi. Ini loh rumusnya, gitu ya. Ini contohnya, gitu ya. Tidak, gitu ya. Tapi harus melalui sebuah aktivitas yang disebut dengan matematisasi, ya. Jadi sebuah proses siswa untuk bisa menemukan konsep matematika yang kita kenal dengan proses matematisasi, ya. Oke, nah proses matematisasi itu sendiri terbagi dua, ya. Ada yang disebut dengan matematisasi horizontal dan ada matematisasi vertikal. Apa itu matematisasi horizontal? Ya, itu adalah proses ketika kita memulai belajar itu dari soal-soal kontekstual, dari soal-soal yang dunia nyata tadi, kemudian kita coba untuk menguraikannya dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri oleh siswa, ya. Jadi bukan dengan menguraikan dengan rumus, tapi dengan sesuatu yang memang jalan yang dibuat oleh siswa sendiri, ya. Kemudian siswa mampu menyelesaikan soal tersebut. Nah, proses siswa menggunakan simbol dan bahasa yang dibuatnya sendiri inilah yang disebut sebagai proses matematisasi horizontal, ya. Nah, setelah dari proses matematisasi horizontal, siswa akan masuk kepada proses matematisasi vertikal yang terjadi ketika penemuan strategi pada saat dia menyelesaikan masalah itu dikaitkan dengan konsep matematis, dikaitkan dengan rumus-rumus yang sudah ada dan rumus-rumus yang nanti akan ditemukan oleh siswa sendiri, ya. Jadi konsep rumus itu akan ditemukan sendiri oleh siswa dan proses itu menjadi sebuah rumus itu adalah atau disebut dengan proses matematisasi vertikal, ya. Jadi harus ada dua proses ini di dalam PMRI. Bagaimana siswa itu dari mulai starting point tadi, konteks yang menjadi starting point tadi, kemudian dia berusaha untuk menguraikan, menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada saat starting point tadi dengan bahasanya sendiri, dengan simbolnya sendiri, ya. Kemudian akhirnya sampai kepada mereka bisa menemukan sebuah konsep, ya, atau sebuah strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Oke, ini ya secara diagramnya seperti ini. Jadi matematisasi horizontal dan vertikal yang disampaikan oleh Graham Meyer pada tahun 1994, ya. Solving, ya, kemudian sampai kepada formal matematik, ya. Sampai kepada bahasa matematik, sampai kepada algoritma matematika. Kemudian lanjut, ya. Jadi situasi yang ada di dalam pembelajaran matematika itu seharusnya dimulai dari situasi nyata menuju matematika formal. Ini tadi ya sudah dijelaskan. Sehingga pada saat itu siswa akan bisa membangun modelnya sendiri, ya. Jadi kalau di dalam PMRI itu nanti ada istilah model off dan model on dan model off, ya. Jadi ada model yang itu siswa sendiri yang menemukannya, siswa sendiri yang mencarinya, ya, sehingga sampai kepada matematika formal. Gitu. Oke, lanjut, ya. Kemudian ada beberapa karakteristik dalam PMRI, ya. Jadi ada 5 karakteristik dalam PMRI. Yang pertama bahwa PMRI itu harus menggunakan masalah yang kontekstual, ya. Jadi masalah kontekstual ini sebagai aplikasi dan titik tolak dari mana matematika yang kita inginkan itu muncul, ya. Jadi memang poin paling penting di dalam PMRI itu juga adalah bagaimana memilih masalah kontekstual yang sesuai dengan nantinya akan bisa menghantarkan siswa kepada matematika yang diinginkan, ya, di dalam proses. Jadi memilih masalah kontekstual ini juga menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika mengajarkan materi menggunakan PMRI, ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah menggunakan model atau jembatan dengan instrumen vertikal. Jadi bagaimana kemudian juga ketika seorang guru merancang pembelajaran PMRI, ia harus bisa membuat sebuah scaffolding begitu, ya, yang itu akan bisa membantu siswa sampai kepada
siswa itu mampu membuat model atau jembatan sebagai instrumen vertikal ya. Ini juga salah satu yang keahlian yang harus dimiliki oleh guru yang membuat atau menggunakan PMRI di dalam proses pembelajarannya. Dia harus membuat satu langkah-langkah yang itu nanti akan membuat siswa mampu memodelkan sendiri materi atau konsep dari matematika yang ingin dipelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa. Ya. Jadi memang PMRI itu harus siswa yang paling dominan, bukan guru gitu ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, gitu ya, motivator, gitu, kontributor. Jadi lebih banyak siswa yang berperan di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, terjadinya interaktivitas dalam proses pembelajaran ya. Jadi adanya interaksi yang terjalin dengan lebih banyak ya antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Kemudian yang kelima, menggunakan berbagai teori belajar yang relevan, saling terkait dan terintegrasi dengan topik pembelajaran yang lainnya. Jadi memang kalau dalam PMRI itu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia akan berkaitan dengan materi materi matematika sebelumnya gitu ya, ataupun pada materi yang mata pelajaran lainnya gitu ya, misalnya fisika, biologi, ekonomi atau mata pelajaran yang lainnya. Jadi memang harus berkaitan dengan berbagai teori belajar, harus saling terkait dan terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Jadi nggak hanya satu konsep atau satu materi saja, tapi ya terintegrasi dengan materi-materi yang lain ya. Oke, itu adalah 5 karakteristik yang harus ada di dalam pembelajaran PMRI. Kemudian ada 3 prinsip di dalam PMRI gitu ya, yang ini juga harus menjadi perhatian bagi kita ketika kita ingin merancang pembelajaran PMRI, yaitu adalah pertama adanya prinsip guided reinvention atau menemukan kembali, dan proses progressive mathematizing atau matematika progresif. Yaitu tadi ya, jadi kita harus bisa pembelajaran yang itu siswa mampu menemukan sendiri konsepnya dan ada